Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Karina Syahrani Cahlan, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Selamat menyaksikan. Yang pertama, konsep perkembangan peserta didik. Konsep perkembangan peserta didik terdiri dari beberapa, yaitu tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. 2. Bersifat progresif, kualitatif karena mengacu pada mutu. 3. Terjadi pada hal-hal yang bersifat abstrak, seperti pikiran, pengetahuan, kepribadian, dan bersifat konkret atau usia fisik. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa perkembangan adalah tahapan pertumbuhan bersifat progresif, kualitatif ke arah yang lebih maju, lebih baik pada hal pikiran, pengetahuan, kepribadian, maupun yang bersifat konkret. Yang kedua, perkembangan psikofisik peserta didik. Perkembangan psikofisik peserta didik terdiri dari 3. Yang pertama, perkembangan psikomotorik atau fisik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan yang merujuk pada kegiatan organ-organ fisik. Bekal yang dibawa anak yang baru lahir sebagai dasar perkembangan kehidupannya meliputi bekal kapasitas motor atau jasmani dan bekal kapasitas panca indera atau sensori. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu perkembangan yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengetahuan, pemecahan masalah, dan pengolahan informasi. Menurut ahli psikologi kognitif, ranah kognitif sudah mulai berjalan sejak manusia mendayagunakan kapasitas motor dan sensorinya. Yang ketiga, perkembangan sosial dan moral. Perkembangan sosial siswa adalah perkembangan kepribadian siswa selaku seorang anggota masyarakat ketika berhubungan dengan orang lain dalam konteks keluarga, masyarakat, dan bangsa. Selanjutnya, upaya pengembangan ranah kognitif. Cara mengembangkan ranah kognitif yang dapat dilakukan oleh guru antara lain menyusun strategi belajar, memahami isi materi pelajaran, mengaplikasikannya, serta menyerap pesan moral yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, di samping mengembangkan ranah kognitif, siswa juga diarahkan untuk mengembangkan ranah afektif dan psikomotorik. Upaya pengembangan ranah afektif. Upaya yang dapat dilakukan guru adalah dengan menyusun strategi pembelajaran yang membuat siswa mampu menyerap pesan moral dari suatu materi yang disajikan. Misalnya, guru hendak mengajarkan materi membaca cerita rakyat. Strategi yang disusun guru hendaknya mampu membuat siswa mengambil pesan moral yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut. Jika ketika ia bergaul di masyarakat, ia melihat suatu hal yang negatif, maka ia akan menggunakan pesan moral dari cerita rakyat yang telah dibaca untuk mengatasinya. Upaya pengembangan ranah psikomotorik. Kecakapan psikomotorik tidak terlepas dari kecakapan kognitif dan afektif, karena kecakapan psikomotorik merupakan manifestasi wawasan pengetahuan dan kesadaran serta sikap mentalnya. Misalnya, siswa yang mempunyai pengetahuan luas tentang arti penting sholat atau kognitif dan mengerti pesan moral yang terkandung dalam sholat atau afektif akan lebih rajin dalam sholat atau psikomotorik. Implikasi layanan pendidikan dan pembelajaran. Implikasi layanan pendidikan dan pembelajaran meliputi 1. Guru dan orang tua harus berusaha menciptakan lingkungan fisik, lingkungan sosial dan psikis yang sebaik-baiknya bagi proses perkembangan peserta didik. Yang kedua,
Layanan pendidikan kepada peserta didik oleh orang tua dan guru harus sesuai dengan tingkat kematangan intelektual, sosial, emosional, serta kemampuan jasmania. Yang ketiga, tuntutan gerakan fisik kepada peserta didik harus disesuaikan dengan karakteristik khusus dan kematangan jasmani peserta didik. Yang keempat, guru hendaklah memperhatikan keterkaitan antara berbagai segi kematangan jasmani dan rohani peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang kelima, orientasi dan tujuan pembelajaran harus mengarah ke multirana seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Dan yang terakhir, guru harus mengemas kegiatan yang memungkinkan peserta didiknya untuk mengalami dunia realitas. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.